Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel IDSS TV ya teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini saya mau cerita sedikit. Jadi kemarin, waktu ada waktu senggang itu saya kan buka-buka Instagram. Terus waktu itu muncul di reel itu muncul video ada kejadian, jadi seorang ibu sedang menggendong anaknya itu terjatuh tiba-tiba, dan kemudian ibu tersebut kejang teman-teman. Ibu tersebut kejang, terus kemudian di video tersebut ada seorang suster yang melakukan pertolongan pertama ketika si ibu tersebut tidak sadarkan diri. Jadi videonya seperti ini, kita lihat videonya dulu ya teman-teman. Jadi itu tadi videonya teman-teman. Kalau kalian sudah melihat, itu ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Dia berjalan di seperti dasarnya itu seperti paving gitu, tapi agak miring ya. Kalau kita perhatikan agak miring, jadi kondisinya terpeleset, entah kepalanya terbentur atau apa, entah punggung belakangnya terbentur atau apa. Kemudian kondisinya itu setelah terjatuh, ibu tersebut kejang ya teman-teman. Ibu tersebut kejang. Kemudian untuk setelah terjatuh itu kan orang-orang berkumpul di sekitarnya, berkumpul, jadi ada lihat. Dan kebetulan salah satu orang yang berada di sekitar ibu yang jatuh tersebut itu adalah seorang suster. Kalau di videonya itu di deskripsinya yang berada di sekitar itu ada seorang suster. Yang melakukan CPR tadi adalah seorang suster kalau di deskripsinya teman-teman. Kemudian apa yang dilakukan oleh suster tersebut? Nah, kalau kita lihat di videonya itu susternya ketika melihat seorang ibu tadi terjatuh, kita sebut saja ibu yang terjatuh tadi ya, kita sebut saja pasien gitu ya. Ketika melihat pasien terjatuh, dan kemudian apa yang dilakukan ketika pertama kali kita melihat itu di tempat umum atau bukan di fasilitas kesehatan. Terlihat di video tersebut seorang suster itu sedang memegang handphone dan kemudian menelepon. Kita pasti tahu siapa yang ditelepon ya teman-teman. Untuk kejadian tersebut pasti yang ditelepon oleh suster adalah kontak gawat darurat. Bisa jadi telepon ambulan tempat dia bekerja, seperti itu ya. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah meminta pertolongan ke pihak atau ke instansi yang benar-benar menguasai. Jadi dalam hal kegawat daruratan seperti itu, yang menguasai adalah misal telepon ke rumah sakit bisa, jadi ke IGD rumah sakit, telepon ke call center. Biasanya kan setiap daerah ada call center untuk ambulan, bisa 118 atau 119.
Biasanya seperti itu teman-teman. Yang pertama kali ini bisa dijadikan sebagai pelajaran ya teman-teman, pelajaran untuk kita. Jadi pertama kali kalau kita tahu ada seseorang seperti video tadi terjatuh terus kejang, itu yang kita pertama kali lakukan adalah meminta bantuan terlebih dahulu. Yang bisa kita ambil dari video itu adalah meminta bantuan terlebih dahulu bisa ke rumah sakit, nomor telepon rumah sakit. Jadi kita diusahakan mempunyai call center untuk keadaan darurat di handphone. Itu usahakan mempunyai call center untuk telepon-telepon dalam keadaan darurat ya teman. Kemudian pada video selanjutnya terlihat seorang suster itu melakukan CPR. Jadi CPR itu pijat jantung. CPR dilakukan kalau pasiennya dalam kondisi henti jantung. Jadi dalam kondisi henti jantung, suster tersebut langsung melakukan pijat jantung. Karena untuk apa? Kalau darahnya sampai berhenti, suplai oksigen ke otak sampai berhenti, nanti bisa menyebabkan kematian. Jadi dengan melakukan CPR itu membuat presentasi keselamatan pasien itu meningkat ya teman-teman. Membuat presentase keselamatan, membuat presentase pasien itu hidup akan meningkat jika dilakukan dengan benar. Nah, di dalam video tersebut juga terlihat kalau suami ibu tersebut yang berada di sampingnya itu memegangi bagian mulut. Jadi fungsinya apa kalau memegangi bagian mulut gitu ya? Jadi suami tersebut memegangi di bagian mulut itu untuk mencegah agar lidah tidak jatuh ke belakang. Jadi jalan nafasnya tetap terbuka, sementara susternya tadi melakukan CPR dan kemudian suaminya membantu dengan membuka mulut dari ibu tersebut biar jalan nafasnya tidak tertutup. Jadi lidahnya tidak jatuh ke belakang. Kalau lidah sampai jatuh ke belakang, jalan nafas, jalan masuk udara ke paru-paru tertutup, itu nanti akan menyebabkan fatal ya teman-teman. Jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari dari video tersebut adalah ketika kita mendapati seseorang dalam kondisi seperti ibu tadi, kita adalah meminta bantuan yang pertama. Kemudian kita setelah minta bantuan, kemudian lihat korbannya bagaimana, apakah sadar atau tidak, apakah jalan nafasnya terbuka atau tidak, apakah korbannya bernapas atau tidak, terus apakah detak jantung atau nadinya itu terasa atau tidak. Jadi begitu, supaya kita bisa memeriksa itu, nanti saya akan buatkan konten lagi terkait bantuan hidup dasar, agar kita semua tahu cara melakukan bantuan hidup dasar yang benar itu seperti apa. Dan kalau kita sedikit banyak menguasai teknik atau cara melakukan bantuan hidup dasar, itu nanti sewaktu-waktu ada kejadian di sekitar kita, ada orang yang memerlukan bantuan kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kalau di luar negeri itu kebanyakan penduduknya itu sudah menguasai beberapa cara dan beberapa teknik untuk melakukan bantuan hidup dasar atau BHD.
Jadi untuk masyarakat umum di sana sudah biasanya kalau di Jepang itu dari kecil, dari bangku sekolah itu sudah diajarkan bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Terus kalau di luar negeri kita melihat yang video pemain sepak bola habis terjatuh, posisi jatuhnya tidak baik, terus terus pemainnya tidak sadarkan diri, kejang. Itu ada pemain lain yang berusaha untuk membuka mulutnya dan menahan lidahnya agar tidak jatuh ke belakang. Itu adalah salah satu bentuk melakukan bantuan hidup dasar. Jadi pentingnya kita mengetahui sedikit banyak tentang bantuan hidup dasar itu seperti itu. Kalau ada kejadian darurat yang berada di sekitar kita akan tahu. Jadi mungkin untuk teknik-tekniknya, karena ini tadi saya tidak sengaja melihat ada video yang keluar atau muncul di reels Instagram saya, jadi saya mau review aja, mungkin bisa dibuat untuk pelajaran kita bersama dari video tersebut. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan membuat konten tentang bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar untuk masyarakat umum ya teman-teman. Jadi kita sedikit banyak bisa menguasai. Nah, untuk konten kali ini cukup demikian. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan sudah melihat video ini mulai dari awal sampai akhir. Dan untuk jika ada usulan atau kritik saran, kalian bisa mengetik di kolom komentar ya teman-teman. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.